Kita bersyukur kepada Tuhan, hari ini kita kembali bersua dalam ibadah online. Bahkan juga kita bersyukur kepada Tuhan untuk hari yang Tuhan beri kepada kita semua. Shalom bagi kita semua atau salam damai sejahtera untuk saudara-saudara yang sedang menantikan untuk mendengarkan firman Tuhan. Our greeting for you all from us, and we believe that today God will bless all of us. Kita percaya bahwa hari ini Tuhan akan memberkati kita semua. Furthermore, we will hearing the word of God from Pastor Janice. She has a wonderful testimony. Dia mempunyai kebenaran firman Tuhan yang dalam dan juga kesaksian. Therefore, before we hearing the word of God, we going to have prayer. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Ya Aba, ya Bapa, kami berdoa hari ini, biarlah dalam nama Tuhan Yesus dan Roh Kudus mengurapi kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar. Bapa, kami berdoa supaya setiap hati yang mendengar mengalami kasih karunia Tuhan, mengalami berkat Tuhan, mengalami kekuatan Tuhan, mengalami kesembuhan daripada Tuhan. Sebab firman-Mu berkata bahwa iman itu akan mengalahkan dunia. Iman itu menyembuhkan orang sakit. Karena itu Bapa, biarlah melalui pendengaran firman Tuhan hari ini terjadi mujizat bagi banyak yang mendengar. Mereka mengalami kasih, mengalami kuasa, mengalami penghiburan. Baik mereka yang di rumah sakit maupun mereka yang di penjara, Tuhan. Ketika mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini diberkati. Khususnya kami berdoa untuk gereja Elim Kairos. Tuhan berkati sehingga yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terikat dibebaskan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ibu bapa yang diberkati oleh Tuhan Yesus, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Khususnya saudara yang ada di Elim Kairos Brastagi, kami rindu saudara sungguh-sungguh memperhatikan kebenaran firman Tuhan ini. Saudara akan diberkati. Especially who are in Brastagi, God will bless you when hearing the word of God. Dan juga salam kami untuk Medan Pencawan dan juga salam mereka yang ada di Sibolga dan juga Tigapana, Kabanjai dan juga Tanjung Beringin dan serta Panguruan. Kalian semua akan diberkati oleh Tuhan. For those who are in Singapore and Jakarta, may the God, our God, bless you when you hearing the word of God. Good morning to every one of you. Selamat pagi untuk kita semua. And as I was seeking the Lord for a word for this morning, ketika aku sedang mencari Tuhan pada pagi hari, I sense the Lord gave me His word found in Colossians chapter 2, verse 6 to 7. Saya merasakan bahwa Tuhan memberikan firman Tuhan dari Kolose pasal 2 ayat 6 sampai dengan ayat 7. I want to share about abounding in thanksgiving. Saya mau membagikan tentang berkelimpahan dalam ucapan syukur. Baik, saya akan baca Kolose pasal 2 ayat 6 sampai dengan ayat 7. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Ayat 7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu berlimpah dengan syukur. One more verse is found in 1 Thessalonians chapter 5, verse 16 to 18. Satu ayat lagi kita temukan dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 dan 18. Firman Tuhan berbunyi demikian. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. In his letter to the Thessalonians, dalam suratnya untuk jemaat di Tesalonika, Apostle Paul encouraged them to give thanks to God no matter what circumstances they are in. Ya, Rasul Paulus
mengajak mereka untuk mengucap syukur dalam segala hal, apapun situasi yang sedang mereka hadapi. He is not saying that every circumstances we encounter is necessary God's will. Dan dia tidak mengatakan bahwa semua masalah yang terjadi adalah kehendak Tuhan. He say in it, through it, and beyond it, God can work for good. Dia katakan bahwa di dalamnya dan di luarnya bahwa Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan. So in this COVID-19 pandemic, Di dalam COVID-19 ini, perhaps you struggle with stressful time. mungkin engkau sedang bergumul dengan waktu-waktu tekanan atau juga stres. And your business and work has been affected. Mungkin di dalam bisnis dan pekerjaan saudara telah mempengaruhi. Perhaps you feel angry with the lockdown. Mungkin saudara merasa marah oleh karena lockdown yang terjadi pada masa ini. So when Apostle Paul wrote this letter to the Colossians, Ketika Rasul Paulus menulis surat ini kepada jemaat Kolose, he was in Rome and was under house arrest. sesungguhnya dia ada di Roma, kemudian dia ada di dalam tahanan rumah. And he lost his freedom. Dan dia kehilangan kebebasan. Yet the theme of thankfulness Tetapi tema dengan ucapan syukur ini, to God can be seen throughout his letter. yaitu kita dapat melihat seluruh surat-surat yang dia tulis itu. And the word thanksgiving and its variant has appeared 7 times in the 4th chapter. Yaitu mengenai ucapan syukur dari berbagai tulisannya, kita bisa menemukan ada 7 kali disebutkan tentang ucapan syukur kepada Tuhan. And after Paul reminded the Colossian Christian about what the Lord Jesus has done for them on the cross, Setelah dia menjelaskan apa yang Tuhan sudah lakukan di atas kayu salib untuk jemaat Tesalonika, and their identity in Christ, yaitu identitas atau juga identitas mereka dalam Kristus Yesus, he instructed them to be deeply grateful to God. dia telah memerintahkan mereka secara dalam supaya berucap syukur, mengucapkan syukur kepada Tuhan. Yeah. So this morning I want to share Pagi ini aku hendak membagikan 3 things, how you and I can be abounding in thanksgiving. 3 hal bagaimana saudara dan saya bisa masuk dalam ucapan syukur yang berkelimpahan. The first thing, Hal yang pertama adalah we are to be thankful for what we have, not what we don't have. kita harus belajar bersyukur apa yang kita miliki, bukan apa yang tidak kita miliki. When we focus on what we have, Kalau kita fokus kepada apa yang kita miliki rather than what we lack, daripada apa yang kita tidak punyai atau kurang, we can be thankful to God. sesungguhnya kita bisa bersyukur kepada Tuhan. We must not allow a spirit of ingratitude Kita harus tidak mengizinkan roh yang tidak bersyukur to harden our hearts untuk menjadi hati yang keras, and to thrill our relationship with God and with others. yaitu untuk merusak hubungan kita dengan Tuhan maupun dengan orang lain. Many times we tend to look at the problem Kita banyak kali melihat hanya kepada permasalahan or the things that we don't have, atau kepada benda-benda yang tidak kita miliki, and then we grumble. kemudian kita mulai menggerutu. Yeah, but God delights in thankfulness. Tetapi Tuhan suka bagi mereka yang suka bersyukur kepada Tuhan. Today we see that ingratitude and thanklessness are so common. Yaitu di zaman ini kita dapat melihat orang yang tidak bisa berterima kasih dan bersyukur begitu banyak. Even children tend to forget or even to thank their parent for all that they have done. Bahkan anak-anak juga mereka berupaya melupakan apa yang orang tuanya sudah mengerjakan dan mereka tidak berterima kasih kepada orang tua. And we also forget the common courtesy. Dan kita juga
melupakan hal-hal kesopanan yang umum. And we tend to take for granted others that has helped us. Ya, kita kadangkala seperti mengambil keuntungan apa yang sudah dilakukan, dibantu oleh orang lain. And above all, we fail to thank God for His blessing. Di atas segala sesuatu kita juga artinya gagal untuk bersyukur berkat-berkat Tuhan yang sudah diberikan kepada kita. God is so consistent, so faithful to us. Tuhan tetap konsisten dan tetap setia kepada kita. And if we are not careful, Kalau kita tidak hati-hati, we can develop a spirit of entitlement. dan kita bisa meningkatkan atau juga tanpa kita sadari roh yang tidak mau bersyukur bisa terbangun dalam hidup kita. Someone said an ungrateful heart is a heart that is cold towards God. Yaitu seseorang mengatakan seperti seperti hati yang tidak mau bersyukur menjadi hati yang dingin. And its indifference to God's mercy and grace. Yaitu menjadi pribadi-pribadi yang aneh terhadap untuk Tuhan dan juga untuk kasih karunia Tuhan. And it is a heart that has forgotten how dependent we are on God for everything. Dan kita sudah mulai coba melupakan sesungguhnya betapa seharusnya kita bergantungan kepada Tuhan. There's a story Ada sebuah kisah, about two friends. ada dua sahabat. And one day, one of the friend brought a art cloth. Yaitu ada satu orang akhirnya membawa sebuah kain yang punya nilai artis. Yeah. So he said to the friend, "Can you please do some calligraphy on this cloth?" Dan kemudian dia katakan kepada temannya, bisa nggak engkau menuliskan kaligrafi? So that I can hang in my house. Yaitu oleh karena itu saya bisa menggantungkan di rumah saya. And then his friend wrote one sentence. Dan kemudian temannya menuliskan satu kalimat. And it's in Chinese. Di dalam di bahasa Tionghoa. Yeah. So it means always think of 1 and 2. Di situ dikatakan selalulah berpikir 1 dan 2. So out of curiosity, he asked his friend, "What does that mean?" Dan dari penasaran hidupnya dia tanya, apakah itu? So his friend replied. Dan temannya menjawab dia, He says, in life there are always 8 to 9 things that are not according to what we want. yaitu dikatakan dalam kehidupan kita itu 8 sampai ke 9 itu selalu kita mengalami apa yang tidak kita suka. So we are to focus on the 1 and 2 good things. Yaitu sebenarnya kita harus fokus kepada 1 dan 2 hal-hal yang baik. That we can be thankful for. Dan kemudian kita bisa bersyukur kepada Tuhan. So happily this friend took the calligraphy home and hang on his wall. Kemudian secara hati yang bersukacita dia mengambil lukisan kaligrafi ini dan menggantungkan di dindingnya. And a few weeks later, Kemudian beberapa minggu kemudian he brought back the calligraphy to his friend. dan dia membawa kembali kaligrafi ini kepada sahabatnya. And he said the wall is too big. Dia katakan, dindingnya terlalu besar And the wording is just too few. dan tulisannya terlalu agak kecil. Why don't you write a few more words? Kenapa engkau tidak menuliskan beberapa kaligrafi? So his friend wrote below, Dan kemudian temannya menuliskan di bawah, don't ponder 8 and 9. jangan hanya memperhatikan 8 dan 9. So in other words, Dengan kalimat lain, do not dwell on the negative things. artinya jangan selalu bergantung kepada hal-hal yang negatif. Because in life itself, Karena di dalam hidup kita sendiri, we will face the 8 to 9 things of challenges, difficulties. yaitu kita akan menghadapi tantangan 8 sampai 9 hal. So we are to focus on the 1 and 2. Dan kemudian kita harus fokus antara 1 dan 2. The good thing that we have that we can be thankful for.
yaitu hal-hal yang baik yang Tuhan sudah berikan supaya kita bisa bersyukur. So we can choose to rejoice even despite of the situation we are in. Yaitu kita bisa memilih untuk mengucap syukur atas apa yang kita miliki. So whether we rejoice or not is also dependent on our perspective. Yaitu kita mau bersyukur atau tidak bersyukur itu sangat tergantung kepada perspektif, pandangan hidup kita itu. May the Lord help us Kiranya Tuhan menolong kita to have the right perspective supaya kita mempunyai perspektif yang benar, and to be thankful for what He has given to us supaya kita bersyukur apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. and not focusing on what we don't have. Tidak fokus kepada apa yang tidak kita miliki. And the second thing, Hal yang kedua, the primary reason to be thankful is our faith in God alasan utama untuk bersyukur dalam iman kita kepada Tuhan, and what He has done for us in Christ Jesus. yaitu apa yang sudah dilakukan oleh Kristus Tuhan untuk kita semua. So gratitude flow from remembering God's grace. Yaitu ucapan syukur itu mengalir oleh karena kasih karunia Tuhan. And His sacrificial love towards us even though we are sinner. Yaitu kasih yang berkorban untuk kita sekalipun kita berdosa. Last week I was reading a testimony Yaitu minggu lalu saya sedang membaca kesaksian, about this man from Indonesia. His name is Arif. yaitu ada seorang dari Indonesia namanya Pak Arif. Yeah, in 1994 he was involved in trading of drugs. Yaitu tahun 1994 dia terlibat dalam hal narkoba. And then he was caught and then put in the prison. Dia akhirnya tertangkap dan dijebloskan ke dalam penjara. And he shared that one night itself, Dan dikatakan pada satu malam, he saw a man coming to his cell yaitu ada seorang yang mendatangi dirinya and then said to him, dan mengatakan kepada dia, "Follow me and you will be free." ya ikutilah aku dan engkau akan menjadi merdeka atau bebas. And Arif said that this man looks familiar. Dan Pak Arif mengatakan ini orang kelihatannya sangat sangat familiar. Yeah, and then he repeated 3 times. Dan kemudian hal itu diulangi sampai 3 kali. And then the man just walked out and the prison door was open. Yaitu kemudian orang ini keluar, orang yang datang itu keluar dan ternyata pintu penjara itu terbuka. So Arif thought to himself, maybe this is my imagination due to my drugs. Dia kemudian berbicara kepada dirinya sendiri, mungkin ini adalah imajinasi saya oleh karena narkoba yang saya ambil. And then he convinced himself, oh, maybe it's the prisoner, the guard that has forgotten to lock the gate. Atau dia meyakinkan dirinya bahwa para kepala penjara itu sengaja membukakan pintu gerbang. And subsequently, he had another 3 to 4 encounter with this man that coming to him and say, "Follow me and you will be free." Dan ternyata ada 3 sampai 4 kali orang ini datang, ikutilah aku maka kamu akan menjadi bebas. So to cut the story short, Yaitu untuk menyingkatkan cerita, he has a prison inmate. The name is Andrew Chan. yaitu di dalam penjara itu dia punya sahabat yang namanya adalah Andrew Chan. And Andrew evangelized to him Sesungguhnya Pak Andrew itulah yang memberitakan Injil kepada dia. and said that this is the Lord Jesus that appeared to you. Ini adalah Tuhan Yesus yang muncul di dalam hidupmu. So Arif accepted Christ Akhirnya Arif menerima Tuhan Yesus. and he started a cell group in the prison. Kemudian dia memulai sel group di dalam tahanan atau penjara. From 7 people, they grow to 30 people. Dari 7 orang akhirnya bertumbuh sampai dengan 30 orang. And then, he started the Alpha course. Kemudian dia memulai Alpha Course. Yeah. And after he came out from prison, Setelah dia keluar dari penjara, he started a prison ministry. dia memulai pelayanan penjara. Yeah. He was so grateful to God.
dan kemudian dia sangat bersyukur kepada Tuhan. Because how he has encountered the Lord Jesus, Bagaimana dia mengalami Tuhan Yesus Kristus, how the Lord appeared to him so that he can be saved. bagaimana Tuhan menampakkan diri, akhirnya dia bisa menjadi selamat. Maybe today we are not like Arif, Mungkin hari ini kita tidak sama dengan Pak Arif, but each of us, can be thankful to God. tetapi setiap kita bisa bersyukur kepada Tuhan. How the Lord has been gracious to us. Berapa banyak Tuhan telah berkemurahan dalam hidup kita. How he has saved us from our sin. Bagaimana dia sudah menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. And how he has brought us into the marvelous light. Bagaimana dia telah membawa dalam satu kehidupan yang luar biasa. This morning I was worshiping the Lord. Pagi ini saya sedang menyembah Tuhan. And the song that came was Through It All. Yaitu ada pujian yang muncul yang itu dikatakan Through It All. Melalui ini semua. melalui ini semua. Yeah. So it talked about, we go through the different season in life, but through it all, God has always been faithful. Yaitu di situ menceritakan bahwa kita akan menghadapi masa-masa yang berbeda-beda, tetapi bersama dengan Tuhan kita dapat melewatinya. And as I recall in my own life, Ketika saya mengingat dalam hidup saya, the ups and downs, the difficulties, yaitu hidup saya yaitu jatuh bangun dan masalah yang saya hadapi, the crisis, the adversity, yaitu krisis dan juga musuh-musuh. I want to say that I am so thankful to God. Dan saya mau katakan kepada Tuhan, sesungguhnya saya sangat berterima kasih kepada Tuhan. For being with me, Yaitu menyertai saya, for giving me the grace and the strength. yaitu untuk memberikan saya kasih karunia dan juga kekuatan. And who always reveal himself to me. Yaitu senantiasa muncul atau menyatakan dirinya kepada saya. When times where I feel that I have no strength to go on. Yaitu kadangkala saat-saat di mana aku tidak punya kekuatan untuk melewatinya. But he is always there and he's always my strength. Dia selalu ada di sana dan dia adalah kekuatanku. So I want to say that today we are not a people without hope. Dan saya mau katakan kepada kita semua, kita sebagai umat bukanlah tidak mempunyai harapan. But you and I, we have a living hope in Christ Jesus. Karena saudara dan saya mempunyai harapan yang hidup di dalam Yesus Kristus Tuhan. So I want to say that the life of a Christian believer should be characterized by gratitude. Yaitu kehidupan orang Kristen itu harus dicatat dengan karakter bersyukur kepada Tuhan. That does not depend on circumstances. Di mana tidak perlu tergantung kepada situasi. Because we recognize that God is sovereign over all things. Sebab kita mengenal bahwa Tuhan Maha Kuasa atas segala sesuatu. And that we are His children. Dan kita adalah anak-anaknya. And that He is our Heavenly Father who loves us with His everlasting love. Di mana Dia adalah Bapa surga yang mengasihi kita dengan kasih yang kekal. And the last thing, Yang terakhir, is a life overflowing with thanksgiving is to be shared with others. kehidupan yang dipenuhi dengan ucapan syukur haruslah dibagikan kepada orang lain. As we cultivate a grateful heart, Ketika kita menghitung akan hati bersyukur, we increase our capacity to love other people. yaitu kemudian kita akan menambahkan kekuatan untuk mengasihi orang lain. Yeah, I also read of a very powerful testimony about this person from Singapore. His name is Eugene Wee. Yaitu saya juga mendengarkan kesaksian yang luar biasa dari orang Singapura yang namanya adalah Eugene Wee. Yeah, he grew up in a very comfortable and rich family. Dia hidup dan bertumbuh dalam keluarga yang kaya. And then he accepted Christ when he was in university. Dia menerima Yesus Kristus ketika dia berada di kuliah atau juga universitas. And because his parents saw a change in his life, Ketika orang tuanya melihat ada perubahan dalam hidupnya, and the parent, including the sister, came to the Lord, dan kemudian ayah dan orang tuanya dan saudari-saudarinya
akhirnya datang kepada Tuhan. So they were serving together in the church. Mereka melayani Tuhan bersama di gereja, But in 1997, tetapi pada tahun 1997 when there was an Asian financial crisis, ketika ada krisis di negara Asia his father lost all his business. dan bapaknya kehilangan semua usahanya, bisnisnya, And then they have to change from driving luxurious car to taking bus. yaitu mereka harus berubah dalam kehidupan mereka. Biasanya mereka mempunyai mobil-mobil mewah, tetapi sekarang mereka harus naik bus. So during those years, Ya, pada masa-masa itu, he used to wonder. dan dia mulai heran. And he said to God, Dan dia mengatakan kepada Tuhan, God, if you say you are a faithful God, Tuhan, kalau engkau mengatakan engkau adalah Tuhan yang setia, if you are the Lord that provides, kalau engkau mengatakan Tuhan yang menjadi penyedia, but this is definitely not your provision. sesungguhnya bukan cara seperti ini engkau menyediakan. How can I serve you in good conscience? Bagaimana aku bisa melayani dengan hati nurani yang baik? And how can I tell people that you are a good God? Bagaimana saya bisa menyampaikan kepada orang lain bahwa engkau adalah Tuhan yang baik, Where I cannot fully understand di mana aku tidak bisa mengerti sepenuhnya what is happening. apa yang sedang terjadi. And to cut the story short, Untuk menyingkatkan cerita ini, he went to the corporate world and he was very successful. kemudian dia masuk kepala dunia usaha dan kemudian dia berhasil. But yet he felt there was an emptiness inside of him. Tetapi di dalam dirinya dia merasakan ada sebuah kekosongan. And he wanted to have a more purposeful life. Dia mau supaya hidupnya lebih lagi, supaya ada tujuan hidup. So he volunteered himself to a Christian organization. Secara volunteer dia masuk kepada organisasi Kristen, To serve the HIV children in Thailand. yaitu untuk melayani anak-anak yang terkena penyakit HIV atau juga HIV. And then he said, Dan kemudian dia katakan, every night he saw the children, they would be worshiping. dia katakan bahwa setiap malam dia melihat anak-anak menyembah Tuhan. And they were thanking God. Dan mereka berterima kasih kepada Tuhan. And then he thought to himself, Dan dia menyampaikan kepada dirinya, if the Lord has given them such a short lifespan, kalau Tuhan telah memberikan kepada mereka hidup yang singkat, and they know that their time is limited, dan mereka tahu bahwa hidup mereka sangat dibatasi, and they even see their peers dying, dan kemudian mereka melihat teman sejawatnya meninggal, yet they can praise God. namun demikian mereka bisa memuji Tuhan. Why can't I? Kenapa saya tidak? Mine was just a financial loss. Yaitu kepada saya hanya kehilangan finansial. And during that time, he made up his mind. Dan pada waktu itu dia telah membulatkan hatinya. He sold all his properties and his stock. Kemudian dia menjual semua propertinya dan stoknya. And he started this Christian non-profit organization. Dia masuk kepada satu Kristen non-profit, artinya tidak mengambil keuntungan, Called the Radion International. yaitu masuk namanya itu Radion International With a friend. dengan temannya, And they started the Street Kids program. dan mereka memulai melayani anak-anak jalanan. Whereby they can sponsor the children, their uniform, their school fees, their transportation. Ya, di mana mereka bisa jadi sponsor untuk pakaian mereka, untuk uang sekolah, seperti itu. And they also do a mass food distribution. Dan menyiapkan makanan yang cukup banyak untuk anak-anak. To the elderly folks and also to those family that don't have enough. Yaitu untuk para jompo dan juga untuk keluarga yang di dalam kekurangan. I want to say that if the HIV children do not live very long, Kalau anak-anak HIV dikatakan tidak akan hidup lama,
yet they can praise God. Ternyata mereka bisa memuji Tuhan. Why can't we? Mengapa kita tidak? Maybe today some of you, Mungkin di antara kita, you are doubtful engkau hidup dalam keraguan and you are disappointed with dan God. engkau kecewa kepada Tuhan. And you have lost the song in your heart. Dan engkau kehilangan pujian dalam hatimu. I want to say Saya mau katakan that God does not always live up to your expectation. bahwa Tuhan tidak senantiasa menyatakan diri sesuai dengan ekspektasi saudara. But He always live up to His word. Tetapi Tuhan selalu menyatakan, selalu melalui firman-Nya. Perhaps God's leading is different from what we want. Mungkin saja Tuhan sedang memimpin kepada kita dengan cara lain apa yang kita inginkan. But He has the best in store for us. Tetapi Dia mempunyai hal yang terbaik untuk diberikan kepada kita. You may not understand why you are going through all the pain, the suffering. Engkau tidak mengerti apa yang sedang terjadi, misalnya mengapa aku harus menderita dan sakit. The injustice, the adversity, Yaitu merasa tidak adil, kemudian ada musuh-musuh. you know, but the Bible says that we are to know that our present suffering is not worthy to be compared with the glory that shall be revealed. Yaitu firman Tuhan menyatakan bahwa penderitaan saat ini tidak dapat dibandingkan dengan apa yang akan diberikan Tuhan di masa depan kita. And if we are called to suffer with Him, we shall also reign with Him. Dikatakan kalau kita dipanggil untuk menderita, kita juga dipanggil untuk memimpin bersama dengan Dia. And the Lord showed me in Hebrews chapter 5 verse 8, Yaitu Tuhan memberikan kepada saya firman Tuhan, yaitu Ibrani pasal 5 ayat 8. son though he was, he learned obedience from what he suffered. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat daripada apa yang telah dideritanya. Jesus suffered everything. Yesus telah menderita dalam banyak hal. He understands Dan dia mengerti, all our struggle, all our pain. yaitu semua pergumulan dan sakit kita. And today, Dan hari ini, I want to say that being thankful is a choice to make. yaitu untuk bersyukur adalah pilihan yang harus kita buat. And an action to take. Yaitu kemudian kita lakukan. Yeah. And we recognize that all blessing and all gifts are given to God. Dan kita mengenal Given by semua pemberian-pemberian yang telah diberikan oleh Tuhan. And that our faith is the ultimate reason why we should be thankful to God. Yaitu iman kita menjadi satu dasar mengapa kita harus bisa berterima kasih kepada Tuhan. This month, November, is a month of Thanksgiving. Yaitu bulan November ini adalah bulan di mana kita harus bersyukur. I pray that, our life will be marked, with Thanksgiving daily. Ya, saya berdoa supaya hidup kita seperti ditandai dengan suka mengucap syukur. As we recall His goodness and His faithfulness in our life. Ketika kita dipanggil untuk mengingat akan kebaikan dan kesetiaan Tuhan dalam hidup kita. Let us pray. Mari kita berdoa. Heavenly Father, we thank you for your word. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk firman-Mu. We thank you for your reminder Kami berterima kasih untuk Engkau kembali mengingatkan kami that our life should be abounding in thanksgiving. bahwa hidup kami harus berlimpah dalam ucapan syukur. Father, forgive us Bapa, ampuni kami, that many times yaitu beberapa kali we grumble and complain, kami menggerutu dan juga komplain. and we focus on what we don't have. Dan kami selalu fokus kepada apa yang tidak kami miliki. But Lord, this morning, Tetapi pagi ini, help us tolonglah kami, to focus on what we have, yaitu supaya fokus kepada apa yang kita miliki, kami miliki. the blessing and the good things
you have given to us. yaitu berkat dan hal-hal yang baik yang telah Kau berikan kepada kami. And help us to be thankful, Dan tolonglah kami untuk bersyukur, to remember all that, Lord Jesus, you have done for us. yaitu untuk mengingat segala sesuatu yang telah Kau lakukan dalam hidup kami. You have saved us, you have redeemed us, Engkau telah menyelamatkan kami dan Engkau telah menebus kami. and you have a purpose for our lives. Dan Engkau punya tujuan dalam hidup kami. And Lord, it's also our prayer Dan juga doa kami, that as we daily cultivate a heart of thanksgiving, setiap kali kami menghitung berkat-berkat Tuhan dan berucap syukur, give us the capacity to love others, dan memberikan kapasitas bagi kami untuk mengasihi orang lain, to be a channel of blessing, untuk menjadi kanal berkat untuk orang lain, so that your name will be glorified. dan namamu akan dimuliakan. In Jesus' name we pray. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Amin. Tentu kita semua diberkati oleh Tuhan. Amin. Saya percaya bahwa kita perlu mengucap syukur senantiasa. Dan ucapan syukur ini akan memberkati kehidupan kita. Seperti Rasul Paulus mengingatkan kepada kita, saya percaya hal ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Bahwa misalnya dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 dan 18 dikatakan, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukur dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saya percaya bahwa sebagai umat Tuhan, marilah kita dipenuhi dengan ucapan syukur. Tidak membandingkan dengan apa yang orang lain miliki. Tapi lihatlah kepada apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Dan Tuhan akan memberkati kita. Makanya saya berdoa khususnya di gereja kita Elim Kairos. Jauhkanlah kiranya untuk bersungut-sungut, untuk berjungut-jungut. Kalau Tuhan sudah memberkati kita, jangan membandingkan dengan orang lain. Bersyukurlah bahwa hari ini paling tidak engkau bisa bersyukur. Tuhan sudah mengampuni dosamu. Dan juga Tuhan sudah memberkati hidupmu. Dan Tuhan telah memindahkan engkau dari kutuk kepada berkat. Dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Bukankah ini merupakan berkat Tuhan yang besar di dalam kehidupan kita? Saya percaya hari ini kita sudah diberkati oleh Tuhan. Amin. Bagi saudara yang pertama kali mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan engkau membuka hati untuk pemberitaan Injil ini. Dan saya percaya hidupmu akan berubah. Oleh karena Tuhan hadir dan Tuhan hendak masuk dan mengubahkan kehidupanmu. Kalau saudara menginginkan bahwa Yesus menjadi Tuhan saudara dan Juru Selamat saudara, ikuti doa saya. Katakan seperti ini, Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku. Aku percaya dalam hati, mengaku melalui mulut, bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Ampuni dosa-dosaku. Hari ini aku menerima hidup yang baru dan pengalaman yang baru di dalam Engkau. Terima kasih, aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kalau saudara sudah menerima Yesus, jangan lupa ke gereja atau juga saudara menghadiri gereja yang dekat. Kalau saudara di Brastagi, silakan saudara bisa menghadiri ibadah gereja Elim Kairos. Kalau tidak juga saudara bisa bergabung di IKCC yang ada di media, dan saya percaya saudara akan diberkati oleh Tuhan. Shalom, Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu.